Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Inkindo Nasional Pak Eri Haryadi, Bapak Ketua DPP Intakindo Bapak Adi Prawito, eh, Ketua Inkindo Jawa Timur Bapak Irwan Susilo, para penanggap Pak Khalilur Rahman, Khalilur Rasyid, mohon maaf, dan Pak Irwan pelaku penanggap, dan Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di webinar kali ini dengan tema BMS sebagai acuan melaksanakan basement dan permasalahan dan solusinya yang nanti akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Helmi Daryanto, MT, anggota Dewan Pakar Intakindo Jawa Timur, dosen S2 di Universitas Narutama. Sebelum acara ini lanjut, sebelum kami berikan kesempatan kepada Pak Moderator, kami sampaikan dulu beberapa bagian kurikulum vitae dari narasumber pada siang hari ini. Pak Helmi Daryanto ini pendidikan di S1 di Undip Semarang, di ITB, di S2 dan S3, S2 di ITB, S3 di ITS untuk geotek. Ada beberapa pekerjaan yang sudah ditangani untuk geotek, ada pekerjaan di Pelindo di sebagai visiting expert untuk dermaga Tanjung Emas di Semarang, ada sel Wake Rock di geotek di Pakuwon atau ITS Teknik, dan beberapa pekerjaan lain yang banyak sekali referensinya yang beliau tangani pekerjaan secara teknis. Baiklah, karena narasumber ini juga sangat berkompeten, untuk itu nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan masalah ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Dr. Helmi untuk menyampaikan apa yang terkait dengan WMS sebagai acuan pelaksanaan basement dan permasalahan dan solusinya. Kami berikan waktu sesuai dengan schedule Pak Dokter kurang lebih sekitar 40 menit. Kami persilakan waktunya Pak Dr. Helmi. Monggo bisa dimulai Oke, Pak Dokter. oke. Terima kasih apa eh, waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semuanya. Kemudian terima kasih juga pada Ketum ya, yang kesibukannya luar biasa masih Sama-sama. bukaan itu luar biasa. Terima kasih Pak Ketum ya. Kemudian Ya, dari Jawa Timur itu Ketua Inkindo Jawa Timur Pak Irwan itu luar biasa dedikasinya itu. Ada lagi juga ide-ide yang untuk mendiseminasi dalam dimensi kafein itu. Kemudian ada lagi Pak Adi Prawito, ini para begawan Jawa Timur semua nih ya. Matur nuwun, saya diundang dikasih kesempatan gitu ya dan jajarannya itu. Kemudian banyak lagi lah teman-teman saya di sini ada Pak Maun itu dan sebagainya ini tadi sepintas gitu ya. Tokoh-tokoh semua itu. Oke, izinkan saya share materi ya. Sudah bisa ini ya. Sebentar dulu. Ini semua pengalaman-pengalaman saya yang unik gitu. Saya selalu membuat tulisan-tulisan. Ya. Jadi di sini ada banyak saya bersama BUMN ini ya untuk menemani dalam pelaksanaan basement ya. Itu benar juga itu satunya dulu itu adalah di Samator itu ya, sehingga saya dikenal karena saya bisa menyelesaikan permasalahan di sana ya itu. Karena itu unik sekali, tapi tidak sempat saya sampaikan di sini karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi ada lagi ini unik sekali nih, penuh keterbatasan juga ini ya. Jadi diujilah apa namanya itu seorang geoteknik untuk menyelesaikannya itu.
Jadi di sini WMS ini sebenarnya bukan ini simpel karena saya memang besarnya itu pengalaman saya itu bersama kontraktor ya. Saya tidak pernah melakukan satu desain itu ya, tapi analisis balik dari suatu pelaksanaan gitu ya. Jadi WMS ini adalah work method statement itu. Ini penting sekali. Ini harus rewel ini ya. Jadi kalau bisa dalam menyusun ini mereka harus menyampaikan kepada PMCM itu. Kalau kalau saya bersama bersama kontraktor itu saya rewel, saya lagi ingin lihat terus itu. Karena ini ada validasi para pihak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk membuat ini tidak bisa sekali jadi karena harus di apa namanya konsultasikan dulu ya. Seperti itu. Karena di situ ada validasi, ada tanda tangan dan sebagainya itu. Jadi WMS ini adalah sebagai acuan pada pelaksanaan basement ya. Jadi pelaksanaan basement ini itu sangat riskan terhadap kegagalan gitu ya. Jadi WMS-nya itu harus benar-benar detail. Kemudian penting itu adalah siapa yang bertanggung jawab di sana itu dan seterusnya gitu ya. Karena di situ terkait dengan Departemen Quality Assurance dan Quality Control gitu ya. Jadi memang saya banyak sekali menangani permasalahan-permasalahan kegagalan gitu. Nah, jadi di pihak kontraktor sehingga memberikan satu analisis balik, mendampingi untuk bisa menyelesaikan masalah itu bedanya sama desainer gitu ya. Jadi wajib itu. Jadi kalau sampai tidak bisa selesai sudah anunya karirnya gitu ya. Kemudian permasalahan dan solusinya ini ada satu yang unik sekali ya. Jadi biasanya dalam satu sistem pengendalian proses itu ya, itu biasanya input proses. Nah orang cenderung melihat outputnya itu sebagai keberhasilan QC di situ ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini sangat berbahaya jika data-datanya itu continuous. Nah, ini kebetulan cuma basement ya. Paling pergerakan DPT itu ya, yang paling penting atau dan lainnya lah ya. Misalkan kontrol terhadap tekanan air pori dan seterusnya ya. Ya. Nah, disinilah semua proses itu harus dalam melaksanakan itu harus tercantum dalam WMS ini. Itu di lapangan orang sering bicara WMS aja gitu ya, tapi itu sebenarnya work method statement gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat sisi lain juga, satu proses juga itu baik di controllable input atau uncontrollable input ya. Nah, di sini ada output. Nah, disinilah manajemen yang baik itu adalah dia mampu melakukan evaluasi ya, pengukuran, monitoring dan sebagainya ya, pengendalian terhadap hasilnya di situ ya. Nah, ini banyak sekali dilakukan analisis data di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi di sini karena tidak terlalu banyak data yang sudah hanya pergerakan ya, tapi nanti di sisi lain terkait dengan infrastruktur, nanti saya punya banyak data bagaimana kita bisa menggali, bahasanya data-data itu bias gitu ya. Jadi anomali. Jadi kita bisa buktikan bahwasanya data yang diberikan itu tidak benar. Ya, karena jam terbang saya banyak di kegagalan, pasti saya periksa dulu tuh data-datanya ya. Nah, di sini adalah quality control itu, tetapi di sini paling penting adalah quality assurance-nya itu dalam proses gitu ya. Kira-kira seperti itu. Salah satunya, benar satunya adalah WMS ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat galian itu adalah yang paling penting di situ adalah displacement, pergerakan, kemudian di sini adalah penurunan-penurunan di sekitarnya. Ini yang paling riskan sekali ya toh ini. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian kegagalan di Surabaya ini tidak dianukan dengan baik sehingga kalau di sini ada aktivitas atau ada bangunan-bangunan dia ikut mengalami apa namanya kerusakan gitu ya. Nah, selain itu adalah pentingnya untuk kita mengendalikan deformasi dari dinding ini ya. Jadi selain ini satu penurunan ini itu dua adalah eh, pengendalian terhadap pergerakan ini. Nah, uniknya pekerjaan ini pengukuran-pengukuran instrumentasi ini tidak ada ini ya. Nah, kalau yang ini gampang ini karena di permukaan kita bisa pakai settlement marker gitu ya. Jadi saya ketat ini pertama kali apa namanya, sebelum bekerja saya akan periksa ini dulu semuanya. Nah, jadi pergerakan ini intinya kalau di basement itu ada ground strat itu ada perkuatan di situ. Intinya di situ aja ini mudahnya di sana tuh. Nah, tinggal bagaimana kita membuat ground strat ini seminimal mungkin gitu ya.
Nah, ini kalau bisa saya seperti itu kalau bisa. Tapi rata-rata sih jarang sekali downstart itu minimize gitu ya. Ya, karena itu fungsinya di sana tuh semua apapun ya tuh mau high rise building yang di Jakarta pun itu intinya tuh ini sebenarnya ya. Jadi kita dibantu oleh ini terhadap pergerakan-pergerakan dinding ini supaya dia tidak bergerak gitu ya. Nah, kemudian di sini modelnya harus HS model yang mesti dilakukan. Tapi saya sedikit ngasih beberapa konsep desain itu. Nah, problemnya itu kita tuh senangnya triaksial tuh aja terus ini ya. Nah, ini tanda tanya apakah triaksial mampu menerjemahkan untuk membuat parameter-parameter HS small model ini ya. Itu problemnya ini gitu. Nah, sehingga banyak sekali kegagalan-kegagalan gara-gara setiap apa selalu triaksial triaksial Nah, di proyek ini triaksial di sini ya. Nah, sebelumnya kalau kita bicara SOP-nya orang geoteknik itu adalah geotechnical triangle yang bulan ini ya. Ada juga OR dan seterusnya ya. Jadi pertama kali kita harus memahami ya, memahami. Tapi kalau ilmunya dikuasai itu ada Pak Irwan itu. Saya juga banyak belajar dengan Pak Irwan ya tentang geologi ya. Toh. Jadi ground profile itu penting ya. Toh. Sehingga kita harus memahami jenisnya dulu ya. Toh. Kemudian itu baru kita melakukan site investigation. Nah, di sini harus poin pentingnya dalam mampu membuat stratifikasi tanah gitu ya. Ya, seperti itu dan sebagainya. Dan ini adalah penting sekali jika terjadi kegagalan yang sesuatu yang tidak terduga ya toh, ya, di luar dari hasil ini penting pengetahuan geologi itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari sini ditaruh ke lab kita mendapatkan perilaku fisik dan mekanis. Setelah itu kita bisa memodelkan itu dengan baik ini ya. Nah, ini harusnya seperti ini. Ya. Harusnya seperti itu SOP-nya. Nah, kita punya banyak keterbatasan dalam pekerjaan ini. Ini saya kasih contoh satu pekerjaan yang banyak keterbatasan, itu ya, kira-kira segitu. Nah, saya sedikit mengasihkan konsep teori stress part dulu ya. Jadi kalau kita lihat galian itu adalah axial extension itu. Jadi ininya berkurang ini. Karena ini digali itu ya. Nah, itu dia itu ya. Itu axial extension gitu. Kemudian kalau kita lihat dari stress part-nya ini ya toh, dia ada di sini nih, di AE ini, nih, excavation ini ya. Dia di sini dia. Nah, ini harus memahami ini. Jadi perilaku ini ya itu uh, lab-nya itu harus menggambarkan fenomena ini. Ya. Nah, jadi ini menjadi satu standar orang geoteknik untuk memahami ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara unloading, excavation itu, maka di sini adalah axial extension di sini ya. Di poinnya itu adalah ini poinnya. Ini poinnya. Ya. Pertambahan tegangannya itu berkurang dia karena diambil gitu ya. Tetapi ada lagi sifat lagi yang penting ya. Jadi kalau kita lihat nanti ya di permasalahannya, kalau kita lihat basement ini dindingnya ada namanya diaphragma wall itu atau D-wall itu. Ini ada beberapa langkah dari 1 sampai 12 itu mulai dari dia uh, menggali gitu, ya, menggali kedua, ke satu, kedua, kemudian menggali tengahnya, ketiga dan seterusnya, baru kita kasih bentonite atau kemudian kita apa nama uh, rebarnya itu kita masukkan di sini ya perulangannya, kemudian kita kasih stop over itu water stop gitu ya, water stop gitu ya. Nah kemudian dicor dia di sini kasih bentonite dulu ya. Dan seterusnya ini ya. Di langkahnya seperti ini itu bisa dibaca aja. Nah ini contohnya, ini proyeknya David Sukamta ya. Toh. Nah ini example wall construction dia beberapa wall ya. Ini ada clamshell grabbernya ini ya, yang mengambil tadi, menggali tanahnya itu. Gitu. Kemudian ini ada stoppernya ini ya. Ya. Jadi ini mencegah ngecor ini keluar dari sini ya. Jadi ini pemasangan rebarnya ini ya, diafragma wall ini udah jadi ini. Kemudian dilakukan ground anchor dia ya, bisa beberapa lapis gitu ya. Ini lakukan ground anchor dan tempatnya akan menjadi baik ini ya, kira-kira aman gitu ya.
Karena ini salah satu ground strat juga, tapi dia sifatnya ground anchor, jadi enak. Tapi sekarang ada keterbatasan peraturan, ini tidak bisa sembarangan dipakai ya, karena bisa mengganggu fondasi-fondasi di lingkungannya. Kemudian ada lagi tipe eh, apa dia dinding penahan tanah itu ada soldier piles ya. Di sini karakteristiknya rigid, permeable, permanen itu. Kemudian ada contiguous piles itu. Dia bentuknya seperti ini, dia slash permeable. Nah, ini yang banyak dipakai ini second pile ini ya. Second pile ini karena dia rigid, waterproof, permanen. Tapi waterproof itu juga kenyataan masih banyak juga yang bocor itu ya. Jadi problem di apa di basement itu adalah kebocoran-kebocoran ini dan seterusnya ya. Itu harus dikendalikan itu. Kemudian kalau kita bicara second pile ada uh, primary, ada secondary gitu. Jadi ada primary, ada secondary. Nah, jadi ini adalah primary ini tanpa tulangan, tapi ini juga ada primary dengan tulangan gitu. Kemudian di sini adalah secondary harus pakai tulangan gitu. Seperti itu ya. Dan seterusnya itu. Jadi biasanya ini kalau ini mencegah dia terjadi kebocoran dan sebagainya, ini ada, tapi bentuk tulangannya berbeda ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian permasalahan ya. Jadi yang uniknya pekerjaan yang saya tampilkan saat ini adalah dia memiliki keterbatasan. Satu, tidak dilakukan pemasangan alat instrumentasi ini kilometer dan pisometer. Ini aku pikir ini ini menguji saya atau gimana ini ya. Ini karena ini harusnya wajib ini ya. Tapi saya saya lihat dulu gitu ya. Ini akan menjadi rekomendasi terakhir ya, wajib atau tidak. Jadi ketika uh, karena saya di di hire oleh kontraktor, setiap saya di hire seperti ini permasalahan-permasalahan yang serius ini syaratnya satu, kontraktor harus manut saya. Seperti itu. Kalau tidak mau manut, saya tinggal. Pasti kayak gitu. Take it or leave it aja gitu ya. Karena ini berbahaya sekali kalau kita di sini tidak tegas gitu ya. Oke, ini jadi problem ini ya. Problem kedua, parameter mekanis tanah itu didapat dari triaxial U yang tadi itu ya. Wah, ini cilaka juga ini tuh. Nah, jadi engineering judgment ini akhirnya menjadi sesuatu yang harus kita gunakan ya untuk modelan hingganya ya. Nah, ini mau saya satu-satu mau saya upas nanti ya. Kemudian yang ketiga itu sekitar jalan basementnya itu bangunannya itu padat sekali itu ya. Banyak perumahan, keliling perumahan dan seterusnya itu. Anunya lagi, jenis tanahnya lagi CH dia, kembang susut ya. Muka air tanahnya dangkal. Wah, ini komplit semua nilai. Ini yang selalu hati-hati itu dalam pekerjaan basement ya. Ya, sudah. Kemudian panjang atau ke dalam DPT bervariasi ini saya bingung juga ini. Siapa desainernya itu ya, tapi mereka tidak mau memberikan itu, tapi tidak ada masalah ya. Jadi panjangnya itu bervariasi ini. Saya bingung juga karena nanti di situ ada lima tower gitu ya. Jadi tower pertama ini sudah dikerjakan gitu ya. Nah, ini solusi yang menarik di sini ya. Jadi begitu saya lihat situasi ini 45 ini ya, saya bilang saya butuh satu satu counterweight ya, karena saya lihat di situ ada rough, ada pile di situ ya. Jadi dia pile rough gitu ya. Saya bilang saya minta eh, eh, di sekitar apa? Di sekitar dinding penahan tanah itu dibuat sebagian dari raftnya itu ya. Nah, istilahnya mereka buat raft cake gitu ya. Istilahnya mereka ini ya. Saya ingin dia sebagai counterweight. Nah, ini solusi yang ini untuk jadi paper menarik ini ya. Kemudian ditambahkan perkuatan jika perlu gitu ya untuk menahan pergerakan DPT. Jadi sebenarnya counterweight raft cake ini sebenarnya ya counterweight juga itu, tetapi bila perlu ditambah perkuatannya. Selanjutnya wajib saya katakan pengamatan pergerakan capping beam setiap hari saya bilang itu harus diamati, tidak bisa ditolak apa tidak bisa ditawarin ya saya minta karena tidak ada lagi pengamatan-pengamatan yang dengan instrumentasi ya. Jadi cukup ditembak saja di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Memang dalam hal ini tadinya sepertinya orang lihat terlalu berani saya, ya, tapi enggak. Ini semuanya terukur. Nah, kalau di galian itu, ya ini bedanya sama
timbunan ya. Ini masa konstruksi ya, ini masa konstruksi. Nah, jadi kalau di masa konstruksi ini, kalau galian itu dibiarkan, nah ini sekarang kejadian di Surabaya ada satu basement itu, anu besar juga itu, saya menangani juga, itu diberhentikan dulu dia, cut off dulu ya. Nah, karena dia fungsi waktu dia turun nih. Nah, ini harus dianalisis ini, nggak bisa sembarangan. Ya, jadi yang tadinya masa konstruksi ini tidak ambruk, ini bisa ambruk ini. Tapi beda dengan timbunan yang fungsi waktu itu shear strength-nya meningkat. Karena apa? Tekanan porinya turun. Kalau ini tekanan porinya waktu digali turun, habis itu dia naik lagi dia. Nah, ini perilaku yang harus difahami juga oleh orang-orang basement ini ya, menyelesaikan basement ya. Ini peta lokasinya dia ada di sini, ini HRS buildingnya itu. Seperti itu. Ini yang sudah Western View ya. Ini sudah kelihatan ini ya. Cuma di sini tidak tahu ini ada apa ini di ini kan ini sudah berdiri. Ini padat sekali ini. Ya, ini padat sekali. Ya, padat sekali. Ini nanti ada 5 ini, ada 5 tower ini nanti. Ya, nah ini dia ini. Ini padat sekali ini. Ya, ini padat sekali. Nah, tetapi yang menarik sekali ya, nanti saya lihat ya di sini ya. Yang menarik sekali begitu saya ke lapangan, ke site, saya lihat kemudian kondisi ini, muka air tanah tidak ada di sini. Ya, itu yang membuat saya berani mengambil tadi keterbatasan-keterbatasan itu ya. Tapi kalau ada muka air tanahnya, waduh, ngeri ya. Jadi satu untuk padat bangunan, dua dia punya rencana 5 tower itu ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang dikerjakan dulu, ini padat ya, padat. Kemudian di sini, nah ini dia. Begitu muka air tanahnya dangkal di situ, itu memang saya tanya itu semua bilang di situ memang dangkal muka air tanahnya. Ya. Nah, ini problem ini. Kenapa? Karena begitu nanti digali ada dewatering. Nah, dewatering ini tadilah yang memberikan kerusakan-kerusakan pada lingkungan di sekitarnya gitu ya. Dan jadi adanya amblesan dan sebagainya ini ya. Nah, ini problem besar ini ya. Ini problem besar ini. Ya. Nah, kemudian hasilnya, hasil tes pendidikan tanah itu adalah didominasi tanah lempung plasitas tinggi, CH dia ya. Ya. Ini nomor 3 ini ya. Nah, ini dia. Ini harusnya kondisi ini harus hati-hati kita. Ya, bila terjadi ini kita harus hati-hati ya. Ya, karena apa? Karena dia begitu dia ada perubahan air dan sebagainya, nilai shear strength-nya akan turun dan seterusnya ya. Kemudian dia juga harus dicek juga terhadap potensi kembang aktifnya dia ya. Kembang susutnya ya, tingkat keaktifannya dia. Nah, problemnya triaxial U itu ya dia mau efektif, mau total dia bentuknya gini semua. Kenapa ya? Karena dia kan eh, jenuh toh. Jenuh tuh air semua air kan tidak bisa ditekan. Dia kan pasti kalau di Andrin dia itu kan punya perlawanan yang di mana tekanan porinya itu adalah sama, identik. Setiap mau pertambahan sigma 3 apapun dia bentuknya seperti ini ya. Nah, problem di sana. Nah, sehingga efektif pun kalau kita ingin menggambarkan ini, dia tidak bisa juga di oleh satu ini karena semuanya bentuknya sama. Sehingga kadang-kadang di lapangan ada yang dengan 1001 bilang itu adalah OCR dan sebagainya, tapi saya bisa apa namanya berargumentasi tentang itu ya. Jadi ini benar ini sudah ada. Ini semuanya para apa namanya itu textbook menyatakan seperti ini ya. Riset-riset tanah terdahulu ya. Kemudian yang paling penting adalah ya di dalam satu uji itu adalah minimal dia adalah CU test dengan pore pressure measurement agar supaya modeling tadi hardening soil model itu bisa dilakukan. Karena kalau sudah basement itu modelnya tidak boleh model-model biasa gitu ya. Nah, model-model apa namanya yang harus hardening soil model gitu ya. Sehingga kalau kita lihat kohesif di sini, jika konstruksinya itu bertahap, maka tesnya adalah consolidated undrained ini sudah minimal. Ini harga mati ini ya. Gitu. Nah, kalau orang masih bermain di semua begini itu susah itu nanti. Ya, kita mau buat modelnya dia terhadap analisis balik satu desain itu ya, itu susah sekali itu. Ya, nah, itu butuh jam terbang juga, tetapi juga korelasi-korelasi itu pun itu berbahaya masih. Ya, kayak seperti itu ya. Nah, ini dia berbahayanya ya. Jadi hardening itu dalam bentuk sungai ini terjadi pengurangan stiffness dari tanah ini ya.
Dan ini strain ini kecil sekali, begitu dia terlampaui dia akan failure dia. Ini kecil sekali ya. Nah, tapi kalau kita pakai UU, maka modelnya sudah seperti ini. Nah, ini dia nih, ya. Nah, kalau seperti ini dia kekakuannya konstan. Nah, jadi kalau itu dia over dia ya. Dia terlalu optimis, kenyataannya dia tidak. Nah, tidak bisa dimodelkan. Nah, ini kalau kita tadi tidak selalu modelnya seperti itu bahaya kalau kita melakukan satu evaluasi terhadap analisis balik ya toh. Dari satu desainnya, desainnya desainer ya. Nah, kemudian desain versus pelaksanaannya. Kalau kita lihat desain itu biasanya itu semuanya tuh digali habis seperti ini. Ya, tapi kalau saya enggak, saya kepingin pelaksanaan itu dia disisakan di sini ya. Dia disisakan di sini. Artinya apa? Dia sebagai counterweight ya. Saya minta ini jangan dianu lepas dulu. Wah, ini luar biasa punya manfaatnya. Nanti bisa kita tunjukkan dari satu hasil pengamatan ya. Jadi sebagai counterweight ya. Sehingga desainnya para desainer itu kami lakukan review desain itu ini nanti kita berikan masukan kepada WMS itu untuk dilakukan ini modelnya. Jadi tidak seperti ini semuanya digali habis seperti ini ya. Ini habis enggak. Ini disisakan ini ada juga counterweight dan sebagainya ya. Itu fungsinya adalah menahan pergerakan ini lebih besar lagi ya. Nah, ini yang nomor 4 itu adalah panjang DBT bervariasi ya. Jadi di sini ada yang 23 meter, ada 16 meter, ada 15 meter, ada yang 8 meter dan sebagainya. Padahal ini area-area yang dekat dengan bangunan juga. Tapi karena tower 2 itu mungkin masih jauh dari sini itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi bagi saya ini catatan ini ya. Saya tidak tahu ini desainernya siapa ini ya. Seperti itu ya. Catatan ini ya. Jadi untungnya masih saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan ini. Kalau yang nomor 2 ini lagi misalkan lagi, wah ini saya tetap melakukan evaluasi terhadap ini gitu ya. Karena mengerikan. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini saya bilang saya tidak mau ini dikupas, tapi yang di sebelah sini oke dikupas, tetapi harus segera dia dipakai rough cake dia. Ya, ini supaya mencegah dia bergerak dia itu. Jadi ini adalah capping beam yang harus setiap saat dia dilakukan pengukuran pergerakannya. Ini juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat itu sebagai counterweight itu, kemudian ini jadi pergerakan ini ya ditahan oleh ini. Ya. Kemudian ini capping beamnya ya tadi. Kemudian kalau kita lihat cross section A ya itu bergerak ini 54 mili. Hasil analisis ya. Nah, saat ini masih lebih kecil dari 54 mili. Jadi sangat membantu ini. Ya. Nah, ini keajaiban lagi, tapi itu jarang sekali ya. Analisis saya, perhitungan balik, itu mirip sama yang di itu. Itu jarang sekali itu. Karena di geoteknik penuh ketidakpastian dan range-nya besar itu. Jadi ada beberapa memang tangan-tangan Tuhan itu di geoteknik ini ya. Saya banyak sekali dibantu oleh tangan-tangan Tuhan itu ya. Ini mirip-mirip ya. Tapi nanti ini perhatikan pergerakannya berapa. Ya. Ini juga begitu, ini 74 mili, ya, 74 mili, gitu, gitu. Sehingga saya kasihkan rekomendasi ketika mau akan dilaksanakan itu, ya jarak dari cross section A tadi itu ya, yang ini ke, ke perumahan ini. Ya, ini ke perumahan itu berapa, gitu. Karena di sini dekat sama perumahan ini ya, ya itu berapa supaya saya tahu berapa pergerakan izin maksimum ya deformasi yang diizinkan ya. Ini SNI 8460 ini ya. Kemudian monitoring pergerakan setiap hari, kata gitu ya. Kemudian harus dilaporkan ke saya di sini engineering teknik ini saya. Kemudian hati-hati dengan cross-section A 54 mili ya. Jika ini sudah mendekati ini harus segera dipasang ini. Ya, strating ini. Ya. Kemudian ini nomor 4 ini wajib juga semua kalian biasanya sebelum musim hujan itu harus selesai tuntas. Akhirnya mereka membuatlah. Nah, ini akhirnya banyak perubahan-perubahan sekali di dalam WMS-nya mereka ya toh ya untuk mengikuti ini ya untuk mengikuti ini ya. Jadi stages of construction-nya. Nah, sebelumnya bentar dulu ya saya minum dulu haus. Jadi sebelum dilaksanakan saya decide saya periksa semuanya ya toh.
tanahnya juga saya rasakan dan sebagainya. Kemudian kita lihat lingkungan, saya bilang tidak wajib semuanya harus dimonitor lagi, apa direkam lagi sekitar lingkungannya itu bagaimana ya. Ini lihat ya bangunan-bangunan di sekitarnya bagaimana dan seterusnya itu agar supaya jika terjadi komplain dan sebagainya awal dan misalkan terjadi keretakan itu terdeteksi gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi saya di sini eh, apa namanya itu lihat detail itu kondisi di lapangan itu ya. Kemudian di sini ada galian lagi. Ini ngeri ini karena dia juga harus masang anu apa namanya itu eh, eh, bukan drainase ya untuk penyimpanan air tuh, ya, dan sebagainya tuh ya. Ntar saya lupa ini apa gitu ya karena cukup lama ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini penting juga ini karena sebelahnya ini jika di sini ada beban ya, ada bangunan di sini ini bisa rontok ini ya, seperti itu ya. Makanya kalaupun ini dilakukan harus cepat ini dilakukan ya. Seperti itu. Karena itu dia pakai pakai apa beton yang apa namanya kayak Yudits tapi bukan Yudits apa yang dia tertutup ya segi empat gitu ya. Kemudian inilah retaining wall support ya di basement gitu ya. Selain ground anchor tadi ya. Yang ini paling murah meriah ini ya. Ya. Tapi ini pun sudah cubing dia, bentuknya sudah cub dia seperti itu. Kemudian ini adalah ada horizontalnya dia, kemudian di sini ada ujung-ujungnya ya. Ini lebih kompleks lagi atau seperti itu. Ini juga ya seperti ini. Jadi sebenarnya bangun apapun di basement ini yang penting. Ya, jadi nanti dia bisa dihitung ini nanti berapa dia apa namanya itu butuh berapa dia, jarak berapa itu bisa dihitung dia. Ya. Nah, kemudian dilakukan satu langkah-langkah yaitu galian itu ya bertahap gitu. Jadi yang di sini juga tidak semuanya digali gitu dan seterusnya. Kemudian mereka membuat berapa volumenya, kemudian berapa hari. Karena saya minta sebelum kemarau, saya bilang sebelum musim hujan, maka dia tetapkan mampu kami 23 hari, Pak. Kira-kira musim hujan tidak, sudah lakukan. Jadi manut ya harus ikut dia, gitu. Karena ini masih di musim kemarau gitu. Dan lakukan lagi, ini salah satu kunci yang saya katakan rough cake ini ya. Rough cake dibuat gitu, dibuat rough cake itu, gitu. Kemudian kita kontrol lagi berapa pergerakannya ya. Di sini pergerakannya sudah mulai 72. Tadi kan 76 ya, atau 74, 76 ya tadi ya. Ini sudah harus dibangun di sini ya toh. Kemudian kita lihat yang ada di sini itu masih di 3642 di bawah 54 pasti ya. Tapi bagaimana ketika nanti ini dibongkar itu ya, apa namanya counterweight tanah itu ya. Nah ini ketika dibongkar ini gimana? Rupanya dia naik jadi 60 lebih ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini, nah ini dia, ah, sorry, ini 60 nih. Ya, jadi sudah melampaui 54. Jadi sebenarnya saat melakukan ini semuanya termasuk kontraktornya itu ketar-ketir ya. Ya termasuk saya juga gitu. Sehingga ini diberi lah. Nah ini sangat murah sekali ini. Ya. Saya minta perhitungan ini kepada ahli struktur juga tim saya ya untuk menghitung berapa berapa jaraknya. Nah, ini juga begitu nih. Nah, ini pernah suatu saat masih bergerak. Saya katakan, berapa yang di lapangan? Di lapangan ada tiga. Nah, saya kan mintanya lima. Jadi saya bilang, Anda tidak boleh melakukan apa namanya pengurangan-pengurangan ini ya. Ini wajib harus mengikuti saya. Jadi saya strict, saya di situ saya tegas, saya katakan, ini tidak bisa seperti kayak gitu ya. Toh. Karena punya resiko besar gitu ya terhadap kegagalan. Kemudian apa yang terjadi? Semuanya ketika mereka sudah tumbuh kayak gini, artinya selamat semua di sini. Ya, tumbuh gini selamat semua sudahnya. Arti kata sukses ini ya. Nah, di sini hari-hari kita rapat dan diskusi dan seterusnya, rapat diskusi dan seterusnya tiap hari itu. Ya, kita mantau juga seperti itu ya. Kerja tiap malam dan ini tim saya ya, our team di sini ini tim leadernya. Tadi itu adalah PP ya. Jadi saya adalah expertnya PP itu seperti itu. Kemudian work method statement itu adalah seperti ini. Saya belajar. Jadi ketika bicara ekskavasi, saya belajarnya ke Jakarta ya. Ini teman-teman saya juga ada di sini ya. Ada di mana? Ada di Semisu gitu. Nah ini dia. Jadi isinya itu adalah ini. Yang paling penting adalah QA dan QC ini juga ya. Sama construction method ini. Ya.
Jadi ini yang saya pelajari ini ya. Ini yang saya pelajari di apa namanya di proyek-proyek besar di Jakarta gitu ya. Kemudian ini salah satu top down itu yang saya juga bersama ini di sini ya. Nah, di sinilah saya bilang di sini ada validasi nanti di sini. Makanya sebagai acuan terjadi kegagalan ini isinya harus kita kritisi ya. Jadi isinya harus kita kritisi, tidak bisa sekali jadi itu kita koreksi gitu. Tidak bisa tambah ini, kurang ini dan sebagainya. Terus if dan else-nya harus kita mainkan terus ya. Seperti itu ya, sehingga kalau kita bicara quality assurance di situ adalah fokus kepada pencegahan kerusakan, proaktif terhadap proses, itu prosesnya harus dilakukan yang sebaik mungkin itu. Kemudian pendekatannya berdasarkan proses itu ya, kemudian dikelola itu mutunya. Beda sama QC. QC itu identifikasi terhadap kerusakan. Itu begitu dia tidak terpenuhi harus bagaimana. Jadi di sini adalah reaktif proses. Kemudian di sini pendekatannya itu berdasarkan produk gitu, kemudian lakukan verifikasi terhadap quality, terhadap pergerakan, izin dan seterusnya ya. Ya, kita masuk diskusi Q&A. Ini adalah tim saya, ya toh. Ini tim saya di HDH Research ya. Ada strukturnya ini. Ini sekarang lagi sekolah S3 di Taiwan ya. Kemudian terima kasih. Biasanya seorang engineer itu dengan kopi ya. Makanya geoteknik kopi gitu. Kemudian di sini saya. Terima kasih di webinar 2025. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Helmi atas penjelasannya yang cukup gamblang mulai dari awal teori sampai dengan aplikasinya, contoh studi kasusnya di proyek. Mungkin kesempatan pertama terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Helmi akan berikan kepada penanggap yang pertama. Kami berikan kepada Bapak Insinyur Iwan Susilo selaku penanggap dari DPP Inkindo Jawa Timur. Kami persilakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Eh, Sangat menarik sekali apa yang disampaikan guru saya ini Pak Helmi Daryanto ini. Beliau saya banyak belajar dari beliau terkait dengan geoteknik. Eh, ini adalah satu hal yang sangat penting ya, khususnya bagi teman-teman yang di engineering terkait dengan hal yang namanya uncertainty ini ya. Ini sangat sangat penting sekali karena itu menyangkut keselamatan. Nah, Kak, sebelumnya saya akan menyampaikan bagaimana tema pada hari ini sangat relevan sekali dengan apa yang kita DPP Inkindo Jawa Timur sedang inisiasi gitu ya. Jadi kami di DPP Inkindo Jatim sedang menyiapkan atau sedang mengembangkan namanya adalah SIMAP, Sistem Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Anti Penyuapan. Nah, memang manajemen anti penyuapan atau ISO 37000 itu ada sesuatu yang wajib dalam sistem perizinan kita yaitu terkait dengan SMAP. Tapi kami melihat sebenarnya inti permasalahan itu implementasinya adalah ada di sistem manajemen mutu yang di situ bagaimana kita tadi Pak eh, Dr. Helmi menyampaikan bagaimana adalah quality insurance tadi itu. Nah, kita lebih ke quality insurance-nya dari pekerjaan teman-teman. Memang secara sederhana, kami DPI Indo Jatim di dalam membuat SIMAP ini atau menerapkan SIMAP ini, sistem integrasi mutu dan anti penyuapan, khususnya terkait dengan mutu, kita memang masih sederhana. Menyiapkan semacam eh, ini ya eh, work method statement juga, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih sederhana seperti yang dihadapi teman-teman. Dalam hal ini adalah perencanaan, pengawasan. Nah, tadi di dalam presentasi hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, khususnya di dalam hal pekerjaan basement. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi konsideran di dalam ini, saya kira ini menjadi penting bagi kami, teman-teman di DPN Indo Jatim, salah satunya, ini akan memperkaya kami di dalam hal nanti bagaimana kita menciptakan standar prosedur untuk pekerjaan-pekerjaan galian. Nah,
ini terima kasih sekali nih Pak Dr. Helmi ya. Jadi kita diberi insight yang ini dan kami mungkin nanti akan mengundang khusus ini ke beliaunya untuk kita diskusi di DPP Jatim sambil ngopi ini. Jadi karena kami terus terang kami sedang menggali beberapa narasumber ya. Khususnya kalau kami masih sederhana secara karena yang dihadapi oleh teman-teman di dalam quality insurance ini khususnya perusahaan kita, perusahaan teman-teman itu kan kebanyakan 80% di Jatim bahkan di Indonesia adalah perusahaan kecil menengah. Kecil, perusahaan kecil, bukan kecil menengah, kecil. Nah, itu memang baru pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya perencanaan, pengawasan, mungkin sedikit ada MK. Tetapi hal-hal yang sangat spesifik ini juga perlu kita siapkan, artinya apa? Minimal standar-standar dasar yang generik gitu ya, itu sangat penting untuk kita. Bagaimana sih prosedur di dalam kita pekerjaan-pekerjaan galian ini seperti ini. Nah, oke, itu hal yang sangat relevan dengan apa yang kita kerjakan di Inkindo Jatim dan sedang kita kembangkan. Dan alhamdulillah SIMAP ini, Sistem Integrasi Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan itu juga sudah diadopsi oleh kurang lebih teman-teman ada 60 perusahaan yang sudah apa namanya join di situ, menerapkan itu dan kami sangat terbuka tadi seperti yang sampai di dalam pekerjaan basement ini apakah nanti bisa menjadi prosedur di sana ya ini sangat menarik sekali untuk ini walaupun nanti di dalam implementasinya masing-masing pekerjaan kami masih di dalam prosedur tadi itu bisa diimprove lagi sesuai dengan kepentingan dari perusahaannya masing-masing atau standar yang dibikin oleh perusahaan masing-masing. Oke, karena tadi saya melihat bahwa beliau ini sangat state sekali terhadap bahwa kontraktor harus ngikut apa yang menjadi apa namanya yang disampaikan oleh beliau. Nah ini satu hal yang barangkali di dalam nanti kita standar yang kita buat itu di Jawa Timur nanti juga ketika diimplementasikan juga akan sangat apa namanya harus punya potensi untuk diimprove tadi itu. Oke, saya melihat dari apa yang disampaikan beliau tadi cukup menarik karena itu masalah aspek keberhasilan dan kualitas dan keselamatan eh, sesuai dengan bidang keilmuan saya terkait dengan ini ya dan struktur batuan yang ada di basement itu hal yang sangat penting adalah ketidakpastian tadi itu. Ketidakpastian inilah yang saya katakan ini adalah monsternya para geoteknik ini. Ahli geoteknik itu monsternya ya ketidakpastian ini. Tapi ya disitulah kita dibutuhkan itu karena ada ketidakpastian itu. Nah, kalau di dalam geologi memang lebih ke engineeringnya, jadi tetapi semua ini ada satu hal yang tidak bisa kita lepas antara soil engineering dengan soil mekanik dan rock mekanik itu sesuatu hal yang tidak bisa dilepas. Karena apa? Karena di alam atau di lapangan dua-duanya memang menjadi satu hal yang tidak bisa kita pisahkan begitu ya. Kita kadang berhadapan dengan satu masa atau apa namanya kondisi yang sifatnya adalah tanah lunak semua. Nah, kemudian di suatu tempat sangat spesifik kita berhadapan dengan satu kondisi yang sifatnya adalah eh, rock. Nah, ini satu yang tidak bisa kita hindari, artinya sebagai seorang profesi. Nah, di dalam ketidakpastian ini saya tadi melihat ada dua hal yang sampaikan beliau itu, yaitu satu risiko-risiko yang sebenarnya itu terkait dengan sebelum konstruksi dan pada saat konstruksi tadi itu. Jadi hal-hal apa saja yang faktor risiko yang sebenarnya itu bisa kita kurangi ketika sebelum kita melakukan konstruksi atau masih pada masa masa apanya kita masa perencanaan. Kemudian risiko itu yang harus kita kelola atau kita manage itu ketika pada saat konstruksi tadi itu. Tadi sudah sangat jelas sekali proses-proses yang dijelaskan beliau. Nah, nah, hal yang menjadi penting ketika di masa prakonstruksi ya, artinya sebelum konstruksi, tentunya terkait dengan penyelidikan, ini juga saya kira juga menjadi penting di dalam penyiapan apa namanya work method statement tadi itu, bagaimana terkait dengan geological settingnya atau setting geologinya. Nah, setting geologi ini kita bekerja di daerah apa? Apakah di daerah tektonik yang tanahnya atau batunya itu eh, retak-retak. Nah, tadi ketika ini kita
kita bekerja daerah itu tentu akan berbeda dengan daerah-daerah yang lebih stabil karena dia jauh dari tektonik seperti itu ya. Jadi geologi tektonik ini menjadi sangat penting untuk bagaimana kita mempertimbangkan itu. Kemudian juga kondisi secara alamiah ya, secara alamiah mungkin ini lebih banyak dilihat oleh teman-teman di geologi yaitu rock stress-nya, fracture yang ada di situ. Kemudian aspek hidrologi ini tentunya faktor-faktor risk ini sudah bisa kita kenali sebelum kita konstruksi. Jadi dari rock stress, kemudian fracture sama aspek hidrologinya. Kemudian juga hal-hal khusus di lokasi ya. Jadi kita sudah melihat juga hal-hal yang khusus di lokasi. Misalnya kita bekerja di daerah yang tanah organik, kemudian di tanah-tanah yang clay seperti atau mungkin perselingan clay dengan sand, seperti misalnya clay seperti di formasi lidah itu yang di Surabaya Barat itu. Nah, itu seperti itu kita juga harus sudah sangat melihat sekali itu di daerah-daerah dengan pelipatan misalnya daerah-daerah lipatan tentu batuan dengan posisi pelipatan itu juga ketika nanti kita gali dia akan menjadi bidang gelincir, potensi bidang gelincir. Jadi struktur lipatan itu ya. Jadi dia kalau dia miringnya ke dalam tentu ke dalam apa namanya galian, posisi ke dalam galian tentu akan punya resiko yang lebih besar daripada nanti arah gelincirnya itu dia berlawanan dengan arahnya ke dalam atau ke dalam apa namanya keluar galian ya di luar galian. Kalau ke dalam galian arah gelincirnya ya tentu berisiko. Nah ini hal-hal yang saya kira perlu di struktur geologinya juga menjadi penting gitu ya. Kemudian juga kita perlu melihat juga nanti kira-kira hal yang sangat penting adalah metode ekskavasi dan supportingnya itu kira-kira apa yang mau dipakai gitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Nah, Pak Irwan, oke. 1 menit waktunya. Oke, siap. Nah, kemudian hal yang sangat penting tadi juga disampaikan oleh beliau terkait dengan hal pada proses ya, pada proses konstruksinya, yaitu detail geologi itu harus selalu dikontrol. Saya sepakat dengan beliau bahwa apa namanya pengamatan 1 hari sekali dan sifatnya ini harus update. Bagaimana perubahan tadi, kondisi-kondisi geologi tadi benar-benar memang harus dikontrol betul gitu ya. Kemudian juga rock stress-nya itu juga betul-betul teramati dengan bagi variasinya seperti apa perubahan-perubahannya dari sana itu ya. Kemudian juga kondisi air tanah ini juga penting di dalam ketika konstruksi menjadi satu konsideran yang tadi harus dipantau tadi itu. Jadi pemantauan memang benar-benar ini menjadi kunci bagaimana untuk kita menangani hal-hal yang sifatnya tadi uncertainty tadi itu. Kemudian eh, hal-hal lain tadi terkait dengan kondisi setempat itu kadang-kadang kita kalau kita bekerja di satu tempat kita ketika menggali tidak teramati dari dalam ternyata di dalamnya ada apa namanya ada lubang-lubang seperti kapur dan sebagainya itu. Nah itu juga perlu hal-hal spesifik. Kemudian mungkin ada satu layer organik yang harus kita perhatikan. Nah itu juga menjadi satu penting itu kadang-kadang tidak terlihat pada saat kita itu belum menggali gitu ya. Nah saat kita gali kita, ini ada lapisan organik, ada lapisan yang sifatnya apa namanya tanah ekspansif begitu. Nah ini juga penting sekali. Saya kira itu 2 hal yang penting. Jadi resiko terhadap ketidakpastian tadi itu ada yang sudah bisa kita harus kita cermati mulai dari perencanaan, kemudian yang pasti juga pada saat pelaksanaan, pada saat pekerjaan itu berjalan itu harus diamati betul, kemudian dimonitor bagaimana toleransi-toleransi yang harus kita pakai. Dan ini luar biasa, sampaikan beliau satu ilmu yang ini sangat penting untuk kita semua dan ini ilmu langka dari beliau. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Pak Moderator, Pak Ainur. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Pak Dr. Helmi tadi ternyata bisa membangkitkan semangat teman-teman lain untuk mengetahui dalam sebuah proses galian itu banyak faktor yang harus kita cermati untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada penanggap yang kedua, yaitu Dr. Insinyur Rosyid Khalilur Rahman STMT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun. Monggo kami persilakan Pak Dekan. Pak Rosyid, monggo waktunya kami berikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Terima kasih kepada rekan-rekan dari Indikido, juga rekan-rekan dari Narutama, dan terima kasih ya yang luar biasa untuk Bapak Helmi selaku narasumber. Kebetulan kami dari Universitas Merdeka Madiun turut join pada kegiatan hari ini, dan alhamdulillah mendapatkan tambahan ilmu dan pencerahan yang luar biasa. Dan kebetulan dari saya sendiri ini memang bukan ahli geotek, Pak. Saya ahli di bidang struktur. Jadi mungkin tinjauannya mungkin tidak sedalam yang disampaikan Pak Helmi. Tapi dari yang disampaikan beliau tadi sangat berguna bagi kami, karena kami juga di samping sebagai akademisi juga sebagai praktisi di proyek-proyek yang ada di Madiun dan sekitarnya. Mungkin yang perlu saya sampaikan atau mungkin saya tanyakan yang mungkin kaitannya dengan metode yang disampaikan ini. Sejauh mana kelebihan dari kekurangannya dari metode ini dari metode yang sudah ada. Karena kalau di lapangan, mungkin juga pengalaman yang ada, metode ini mungkin belum pernah kami laksanakan. Mungkin kelebihannya apa dan pada situasi bagaimana metode ini dapat dilaksanakan. Kemudian kaitannya tadi dengan materi disampaikan tentang second file tadi ya. Jadi saya menangkap ada counterweight tadi yang disampaikan bahwa pada ujung atau pada daerah yang mendekati second file nanti supaya ditinggalkan counterweight-nya mungkin ditinggalkan dulu atau dikerjakan belakangan. Ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut untuk kami supaya lebih jelas apa kaitannya dengan tekanan tanah pasif, atau mungkin ada penjelasan lain mungkin kaitannya dengan keamanan dari sisi CPT, atau mungkin dari tinjauan yang lain, atau mungkin karena tadi dikatakan engineering judgment yang disampaikan oleh beliau tadi. Kemudian juga terkait dengan monitoring second file. Jadi dikatakan dilakukan monitoring supaya tidak terjadi displacement melebihi displacement yang diizinkan. Kemudian seandainya pada situasi ada displacement melebihi atau mendekati melebihi dari displacement yang diizinkan, apa yang dapat kita lakukan? Karena memang disampaikan Pak Iwan tadi, di dalam geotek ini banyak ketidakpastian. Mungkin karena tanahnya kembang susut, atau mungkin karena air tanahnya mungkin tidak terlalu dalam. Ini perlu kita antisipasi. Seandainya itu terjadi, apa yang dapat kita lakukan? Atau mungkin sebelum terjadi dilakukan strutting. Tadi disebutkan masalah strutting. Untuk strutting itu kira-kira perencanaannya atau pendimensiannya bagaimana? Apakah memang terkait dengan jaraknya, dimensinya itu bagaimana? Apakah memang melalui sebuah proses, melalui pemodelan struktur atau bagaimana? Kemudian strutting itu nanti akan dilepas gitu, Pak. Dan kira-kira melepasnya itu butuh waktu berapa lama? Apakah mungkin 2 minggu atau bagaimana? Mungkin perlu penjelasan terkait dengan teknis itu di lapangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pertanyaan kami ya, mungkin karena kami bukan orang geotek, mungkin akan mendapatkan jawaban yang sangat mencerahkan buat kami. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak waktunya. Terima kasih Pak Dr. Rosid atas tanggapan, dan mungkin bisa pertanyaan dari Pak Rosid mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Dr. sebelum kami buka sesi tanya jawab terkait dengan yang ditanyakan dari Pak Dr. Rosid, yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan metode ini, terus ada kondisi bagaimana kondisi ketika harus dijalankan, dan terkait dengan kondisi di atas. Monggo Pak Dokter, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari penanggap terlebih dulu. Kami persilakan Pak Dr. Helmi.
Terima kasih moderator Pak Ainur yang saya hormati. Pertama, Pak Irwan, terima kasih tanggapannya ya. Dan saya memang dari dulu cerita geologi itu bersama beliau. Saya konsultasinya bersama beliau, termasuk beberapa pekerjaan di apa namanya itu dermaga di Irian ya waktu itu ya, di Papua Barat gitu ya. Nah, itu menarik sekali tuh hubungannya geologi dan geoteknik gitu ya. Nah, saya mampu menerjemahkan itu dan akhirnya owner memutuskan untuk itu bisa dilaksanakan di daerah situ ya. Nah, jadi masalah geologi itu menarik sekali. Ya, toh. Jadi saya hanya tahu di permukaan-permukaan saja. Mau dalam lagi ya tanya Pak Irwan aja tuh. Mumpung ada gurunya di situ tuh. Ya, jadi saya sempat cukup banyak ya diskusi sama beliau ini ya. Jadi hubungannya geoteknik tuh nggak luput dari geologi memang itu. Gitu. Karena tadi geoteknik penuh ketidakpastian, maka jawablah dengan kepastian. Ya kira-kira gitu. Jadi jangan dijawab dengan ketidakpastian gitu ya. Itu bahaya itu. Oke, untuk Pak Rosyid itu memang pengalaman saya itu. Jadi layer tanah dekat dinding itu jangan dikupas dulu. Karena dia sebagai counterweight, dia mampu menahan pergerakan. Kenyataannya iya, tadi kan 40-an ya toh. Begitu dia dibuang ya toh. Ya, tapi sudah dipersiapkan itu ya, sudah dipersiapkan cepat gitu ya. Kita sudah hitung lagi ya toh. Jadi perhitungannya itu mudah ya toh. Ada programnya pakai Plaxis dan seterusnya. Nanti akan ketahuan berapa strating yang dibutuhkan itu ya. Karena di situ ada force ya yang harus ditahan misalkan per 3 meter, per 4 meter sehingga akan menimbulkan berapa misalkan itu ada tekan, ada berapa dimensi dari strating itu ya toh, atau ground shoringnya itu ya kira-kira seperti itu. Nah ini apa namanya itu tanah dekat dinding itu rupanya benar-benar membantu untuk menahan pergerakan. Bayangin aja dari 40 begitu dilepas dia naik 60. 20 mili itu luar biasa melampaui sudah 54 itu. Tapi ada lagi itu kan perhitungan. Tapi hasil dari standar itu masih masuk gitu ya. Cuma kan saya tidak mau standar itu harus di bawahnya, jangan sampai melampaui gitu. Karena melampaui jika terjadi hal apa-apa kita salah ini, gitu. Tetapi sebenarnya semuanya itu di BMS sudah ada plannya semua. Kalau plan A bagaimana, kalau plan B bagaimana, plan C bagaimana, makanya if dan else-nya itu ketat saya. Kalau terjadi kayak gini bagaimana? Kalau terjadi ini bagaimana? Jadi ketika dia hampir melampaui atau izin itu, baik kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak itu harus di stop dan ya cepat-cepat didiskusikan itu. Tapi ya itu sebenarnya sudah ada lah plan B-nya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Makanya alhamdulillah itu dia bisa terbangun dengan baik. Kapan itu dilepas strateginya itu ketika semuanya sudah mulai bergerak, misalnya pengecoran rafnya sudah hampir semua mulai naik lagi atau apa namanya kolom-kolomnya dan sebagainya seperti tadi. Nah, ketika tadi sudah semua naik semua sudah menyatu semua sistem fondasinya ya toh, pile rafnya dan bangunan kolom-kolomnya, maka itu bisa dilepas dia. Karena di situ dia sudah mulai bekerja secara sistem fondasi untuk mendukung bangunan di atasnya itu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang kemarin, yang di pekerjaan ini, ya saya lihat tidak ada komplain dari warga sama sekali. Dan kita sudah cek juga itu sebenarnya poinnya itu tadi tangan-tangan Tuhan. Akhirnya tahunya kok bisa tidak ada. Begitu saya tahu kayak gitu, saya pasti punya engineering judgment. Ya, jadi penyelesaian saya sudah bukan lagi penyelesaian-penyelesaian yang harus wajib triaxial CU dan sebagainya itu. Tapi kalau ada air, saya harus dewatering, saya pasti tolak itu pekerjaan itu. Pasti saya tolak sudah. Gitu. Karena harus ada catatan seperti itu. Jadi memang saya diuji waktu itu, mungkin saya diuji sama sama BUMN tadi itu ya, diuji itu. Harusnya dia tuh ada tuh dana di situ ya. Tapi saya lihat dulu gitu ya. Ya alhamdulillah ada hal yang poin pentingnya itu adalah air tadi itu ya. Ya itu kira-kira itu. Jadi Pak Anu Pak Mursyid kira-kira seperti itu. Jadi poinnya begini ya. Pergerakan itu harus ada strating, udah gitu aja. Ada ground shoring namanya itu ya. Nah, tinggal itu bagaimana caranya itu kita lihat dulu semuanya. Jadi ada nanti horizontalnya ada, kemudian kalau dia tuh ada itu sikunya ada, tapi belum saya pasang dulu itu. Itu sebagai plan B, plan C-nya gitu ya.
Jadi kalau pergerakannya tidak terkontrol ya itu harus dilakukan. Itu sudah kami hitung semuanya gitu ya. Jadi bertahap gitu. Rupanya cukup dengan Rakers ya toh, atau apa ground sourcing yang miring aja itu yang paling murah itu aman semua. Dan itu sudah banyak saya lakukan juga ya toh, dengan metode itu. Tapi tentunya dengan perhitungan-perhitungan terukur. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya poinnya tadi geotechnical triangle ya. Jadi kalau orang geoteknik itu gampang aja. Parameternya lu dapat dari mana bilang kayak gitu. Kalau dia sudah salah di situ udah pasti itu hasilnya akan bermasalah nanti. Gitu. Nah, makanya harus 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 apa? Harus hati-hati di sana. Untungnya di situ tidak ada air. Kalau ada air, saya sudah pasti tidak akan mau menghitung itu. Apalagi hasilnya UU gitu. Saya pasti saya tinggalkan gitu ya. Karena itu berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali. Nah, kira-kira itu aja apa yang bisa saya tanggapi Pak Ainur. Terima kasih Pak Dr. Hilmi atas tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Rosyid tadi terkait pada sesi berikutnya kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Kami berikan langsung nanti yang pertama, kami persilakan yang mau bertanya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Hilmi. Monggo kami persilakan sambil memperkenalkan dulu penanya pertama. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk barangkali ada yang butuh penjelasan lebih dalam lagi dari apa yang disampaikan Dr. ini. Ini ada penanya Pak Dr. Tony Hartono sebagai monggo kami persilakan Pak Tony. Silakan Pak. Ya, Silakan Pak. Oke, Pak Hilmi, beliau Silakan. salah satu promotor saya. HP-nya Ya, masih itu ya. sebentar. Sebentar. Ya, Pak Hilmi, tolong tanya yang tadi digambarkan mengenai apa pel-pel itu loh Pak, diulang Pak, yang ada pel terus diberi beton di tengahnya itu Pak, Pak Hilmi, yang di presentasi tadi loh, yang ada pel 2, kemudian di tengahnya diberi Tulanan. anu lagi apa, beton persegi itu loh Pak. Ya, Ya, monggo Pak Dokter. ya. Jadi itu second pile itu. Jadi ada primary, ada secondary gitu. Nah, biasanya itu yang dilakukan primary dulu berjarak dia, ya. Nah, kemudian baru dimasukin yang bertulang seperti itu gitu. Karena dia punya tulangan itu. Kemudian bornya itu kan mampu untuk mengikis karena itu beton biasa aja itu. Pun kalau yang tadi itu primary itu ada tulangannya, tulangannya bentuknya tadi segi empat gitu ya. Jadi tidak muter gitu ya. Kalau muter nanti susah nanti dia apa namanya dipotongnya oleh bor bornya itu ya. Jadi tar dulu ya saya izin lagi ya menerangkan ya Pak Tony. Izin dulu Pak Tony. Iya Pak. Sebentar izin Pak Tony ya. Ya itu Pak. Ya. Kok jadi ini sih? Sebentar dulu. Ya ini, betul Pak. Ya. Jadi Nah, biasanya ya, biasanya ya. Jadi biasanya ini adalah ah, bukan biasanya. Jadi yang primary ini yang tanpa tulangan itu dilakukan dulu. Ini berjarak ini tetap kosong di sini ya. Sudah dihitung lah dia berapa jaraknya gitu ya. Kemudian ini juga begitu. Nah, setelah itu baru dia masukin di sini. Nah, mata bornya itu lorong itu mampu untuk mengikis ini. Ini kan tadinya bulat begini ya. Tadinya kan bulat begini ya. Akhirnya dikikis sama dia.
baru dikasih tulangan gitu. Ini juga gitu dia, kikis oleh mata bor, berikutnya baru dikasih tulangan gitu. Pun kalau ini ada tulangannya dia bentuknya seperti ini. Ya, agar supaya ketika dia melakukan satu pengeboran di sisinya ini ya, ini apa apa namanya, tidak mengganggu, karena kalau ada tulangan dia susah dia. Ya, nah, seperti itu. Nah, kelemahannya kalau ini dilakukan ya umumnya ini bocor ya di sini. Retak-retak di sini nih bocor, makanya dikasih perkuatan lagi. Jadi ada juga reinforced primary piles ya, tapi bentuknya seperti ini. Nah, jadi namanya primary piles itu yang pertama kali dilakukan ini. Ya, jadi ini tadinya itu bulat begini nih. Bentar dulu ya. Nah, tadi yang di begini nih. Kemudian pindah ke sini. Kemudian pindah ke sini. Nah, baru berikutnya ke sini. Nah, di sini bornya itu mampu untuk mengikis ini. Nah, kira-kira gitu Pak Tony. Nah, yang saya tanyakan itu apa diberi apa balok gitu untuk mengikat? Nggak perlu ya? Nggak perlu, nggak perlu. Oh, tapi di atasnya ada capping beam nanti. Capping beam. Ada capping beam ya. Ya, ada capping beamnya di atas ya. Kalau ini enggak, ini kan dimasukkan ke dalam ini dimasukkan ke dalam. Diikat pakai capping beam. Ya, nanti diikat pakai capping beam ya. Nah, itu Pak, kalau jaraknya itu ada ukurannya Pak, karena kalau terlalu mepet kan Longsor. bisa tanahnya nggak mengikat gitu loh, Pak. Ya makanya ya ini dihitung. Jadi ini sudah dihitung ya, bisa dihitung ya. Misalkan dia jaraknya 70% ya, as ke as gitu ya. Jadi di sini 15% dia ngambil di sini, 15% ngambil di sini ya. Kira-kira seperti itu ya. No, Kira-kira seperti itu. iya Pak. Ya, jadi apa pengambilannya seperti itu. Ya, jadi as ke as, misalkan di sini saya katakan dia jaraknya tadi 1 meter misalkan ya. Nah, jadi kalau dia 70% di sini, maka 15% itu diambil sama dia, 50% juga diambil sama dia. Nah, kira-kira gitu. Iya, iya Pak. Oke Ya. Pak, Cukup, Pak terima Tony. kasih. Ya. Terima Terima kasih kasih Pak Helmi. Pak Helmi, Pak Dr. Helmi atas jawaban yang ditanyakan oleh Pak Tony. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya yang lain yang hadir pada webinar pada siang sore hari ini. Mumpung Pak Dr. Helmi bisa waktunya cukup banyak. Ini masih ada sisa waktu 10 menit. Kami persilakan untuk penanya yang lain. Ada Pak Dokter itu, Pak Dokter Lubab, Mas Ya. Ainur. Mungkin Pak Rosid, mungkin barangkali ada Ada, pertanyaan lagi. Itu ada Pak ada yang Dokter, Pak. bertanya Pak Dr. Lubab. Monggo kami persilakan Pak. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanya Pak, mungkin ini ada hubungannya. Kemarin pada tahun 2016 itu saya ada tragedi di mana pilar di Cisundawu itu Pak, di Cisundawu itu mengalami puntir 90 derajat di pornya. Itu ternyata setelah kami georadar itu ternyata patah semua Pak ininya, tiang panjangnya. Ini under record dulu ini Pak, tapi sekarang pilar itu tidak saya pakai, jadi saya kangkangi sehingga yang pertama bentangnya itu cuman 6 berapa ya, kira-kira 40, sekarang menjadi 100 meter Pak. Jadi karena saya juga tidak dapat ilmunya sehingga saya kangkangi menjadi rangka gitu Pak. Nah, bagaimana kalau tanah-tanah itu diterapkan pada basement, di mana atau unsur apa yang mempengaruhi sehingga
itu patah namun tidak guling Pak, cuman muntir aja 90 derajat dan pilar itu masih tegak. Pada saat itu memang saya mengalami kerugian sampai 16 miliar pada saat itu. Itu mungkin barangkali yang saya tanyakan, ada apa ya, padahal waktu di tes inclinometer itu tidak ada Pak, tidak ada gerakan pada saat itu. Nah, ini gimana Pak? Saya ini sampai sekarang itu masih berpikir apa ya sebenarnya yang terjadi di situ gitu loh Pak. Barangkali itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Mungkin bisa ditanggapi Pak Dr. Rimi langsung saja satu persatu terkait dengan yang disampaikan penanya kondisi di Tol Cisumdawu. Monggo Pak, kami persilakan. Ya, karena ini kan sifatnya bertanya, saya juga belum tahu secara Data. detail itu permasalahannya itu. Jadi kita punya sesi lain aja dulu itu Pak ya. Bukannya saya tidak mampu, enggak. Jadi problemnya gini, misalkan dia inclinometer dia tidak bergerak gitu. Kemudian mengapa dia terjadi seperti itu? Nah ini harus difahami dulu apakah ada terkaitan dengan struktur dan sebagainya. Mengapa puntir pasti kan ada torsi di sana ya. Nah pasti ada sesuatu yang harus ditelaah itu ya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Kalau di Cisumdawu banyaknya problemnya adalah clay shell ya kalau salah ya. Benar itu Pak Lubab ya. Kalau tidak salah itu ya. Nah, di Sumdawa itu sudah banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang terlibat di sana itu, apalagi juga ada lereng-lereng di sana juga itu ya. Itu yang harus diselesaikan gitu ya. Tetapi terima kasih nanti mungkin Pak Lubab bisa presentasi atau secara detail itu karena seperti kayak gitu tidak bisa bicara seperti ini ada apa dan sebagainya. Kita harus utuh untuk melihat problem-problemnya gitu ya. Nah, kira-kira gitu aja yang bisa saya jawab, Pak Lubab. Terima kasih Pak Dr. Rimi. Ya, saya kira mungkin kalau menanggapi yang disampaikan penanya kepada Pak Dr. Rimi harus ada diskusi khusus lebih lanjut menanggapi kondisi yang dialami. Ya. Itu Pak, gitu Pak Dokter ya. Ya mungkin perlu waktu. Nah sekarang kami waktu masih ada sisa 5 menit, kami berikan kesempatan kepada penanya yang lain untuk bisa melanjutkan sesi tanya jawab ini. Kami persilakan Pak. Masih ada sisa waktu 5 menit, mumpung ini kesempatan yang sangat baik kita bisa berdiskusi terkait dengan masalah geotek ini. Izin Mas Aminur. Ya, siap Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Pak Ilmi, saya ingin tanyakan tentang tadi kalau nggak salah saya sepintas ya tadi ada sebagian tadi saya agak delay. Apakah water table-nya di dalam posisi itu harus diperhitungkan ya Pak? Karena kita tahu seperti yang kemarin terjadi di Surabaya, itu sempat terjadi amblas ya akibat dari penggalian basement yang rencanakan basement di sebelahnya itu amblas karena ada permasalahan air di sana. Dewatering. Ya dewatering yang sehingga penurunan muka air sehingga menyebabkan terjadinya amblas di apakah basement yang Bapak tangani ini sudah memperhitungkan kondisi-kondisi tersebut, Pak. Itu saja Pak Elmi, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Dokter terkait pernyataan Pak Dr. Adi Prawito terkait dengan dewatering dan jalan ambles yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Monggo Pak, kami persilakan Pak. Ya, jadi terima kasih ya. Jadi ada beberapa catatan pengalaman saya, itu banyak sekali atau di mana jika di situ ada tanah-tanah clay gitu ya, clay kuat gitu ya, jadi itu hampir dia murni clay ya, 90 lebih persen itu dia clay dia. Itu problemnya hasil penyelidikan tanah itu selalu ada gambar air.
Hmm. Tetapi ketika lihat di lapangan, ya, jadi airnya tidak seperti yang ada di suatu basement di Surabaya yang dekatnya Tunjungan situ ya. Hmm. Nah, itu muka airnya menggenang ini. Hmm. Jadi perkiraan saya karena probabilitasnya kecil ya toh, jadi dia hanya menjadikan dia jenuh aja, tapi muka airnya tidak ada di situ. Ya. Hmm. Nah, pengalaman saya untuk menyelesaikan itu keluarlah engineering judgment saya. Setiap kejadian kayak gitu, saya akan melakukan model-model yang tidak terlalu ketat, model-model penyelesaiannya gitu ya, tidak terlalu ketat. Misalnya persyaratan kalau seperti tanah lunak atau itu hardening cell model saya tidak menggunakan itu. Ya, toh. Juga saya tidak melakukan dewatering. Ya, toh. Hmm. Karena kalau melakukan dewatering, itu situasi seperti itu yang jelas tidak ada muka air tanahnya, ya kan itu digali ya muka air tanahnya tidak ada juga itu tuh. Ada kadang-kadang setempat, kadang-kadang hilang juga sudah tidak ada itu. Hmm. Nah, jadi dari situ saya yakin ini dia hanya air yang ada itu sama dia uh, menjadi saturasi aja dia, ya menjadi saturasi, tapi dia tidak leveling air tidak muncul di sana gitu ya. Mungkin juga karena permeabilitasnya tinggi gitu ya. Cuma saya cek di lapangan itu, saya minta di lapangan untuk pengamatan pengamatan apa pengamatan muka air tanahnya tidak ada. Itu. Nah, jadi saya pikir saya tidak tahu, ya, tapi menurut teman-teman semua ya, pendidikan tanah di daerah situ muka air tanahnya tinggi atau dangkal gitu ya. Gitu. Nah, lain lagi kalau yang di dekat Tunjungan itu ya, Tunjungan Plaza itu ya di Jalan Embong gitu ya. Nah, itu saya minta itu sekitarnya itu, wah itu bisa diamati tuh muka air tanahnya. Ya. Jadi ketika digali, memang di situ dia menemui tanah clay ya banyak, tapi fungsi waktu airnya sudah merembes, sudah masuk dia sudah apa lari menuju keseimbangannya yang di luar gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini harus dihitung itu. Nah, analisis dewatering ini kalau dalam dalam galian itu luar biasa impactnya terhadap pergerakan. Ya kira-kira gitu, Pak. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau saya menggunakan seperti itu nanti over. Over Gitu. ya. Malah Hmm. ketakutan kita itu. Hmm. Akibatnya apa? Akibatnya stratnya tadi, ground stratnya tadi gede-gede, tak karuan. Ya kira-kira seperti itu ya. Karena cukup besar. Ada tambahan apa namanya itu dewatering gitu ya. Jadi pergerakan air ke bawah ini cukup besar itu. Nah, itu akan mendorong dinding penahan tanahnya itu. Kira-kira gitu Pak Adi gitu. Oke, Di pengalaman terima saya kasih. nanti ada banyak itu. Kasus juga itu nanti di mana Yang di Samator di itu sama itu Samator. ya Pak ya? Samator Di sama Pak Samator ya? kan dekat kali juga itu. Iya, iya. Ya Dekat dekat kali juga. Saya Kali tidak menemukan Wonokromo. itu ya. Ya. Nah, saya berani dan dia sukses juga gitu ya. Ya kira-kira. Hmm. Dan ini sebenarnya Samator ini satu apa menarik sekali unik yang harusnya ini bisa disampaikan kepada teman-teman kan itu luar biasa itu ya. Itu luar biasa itu ya. Nah, kemudian ini lagi terima kasih ya. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka ini terkait dengan basement itu pasti teman-teman dari barat semua. Ya, toh. Teman-teman dari barat semua itu yang apa yang uh, yang menguasai lah seperti itu. Toh. Nah, tapi saya bilang enggak di Jawa Timur ada yang harus bisa menyelesaikan permasalahan basement itu ya. Terima kasih. Jadi melalui forum ini itu saya mencoba untuk mendiseminasi bahasanya basement itu tidak terlalu sulit itu. Bukan berarti menggampangkan tidak. Ya. Ada memang teknik-teknik untuk menyelesaikan itu dan seterusnya itu ya. Ada banyak hal kompetensi yang harus dikuasai itu ya. Nah, kebetulan saya sendiri untuk bisa seperti ini apa eh, mendalami ini, saya belajarnya ke ke barat ya, ke pusat ke Jakarta dan sebagainya. Ya, karena ini problem-problem apa namanya itu basementnya menarik sekali gitu ya. Kemudian saya juga pernah menyelesaikan di rumah sakit ini juga besar di harapan kita di Jakarta itu bersama juga BMN dan sebagainya itu juga itu tanah merah bagus, muka air tanahnya tidak ada, itu menarik itu. Akhirnya cuma pakai rekers saja gitu ya. Padahal Jakarta kan ketat itu. Ya, cuma sudah dikasih selalu biasanya desainer yang sudah memperhitungkan pergerakan basement itu selalu sudah ada eh, kapan dikasih horizontal, ya, kapan dikasih ujung apa sudut, kapan dikasih rekers itu sudah ada tempat-tempatnya itu. Ya, kira-kira kayak gitu, Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi Penjelasannya. juga satu tapi saya tidak berani karena itu masih dalam apa karena dia di stop dia ya. Hmm. Jadi saya tidak berani itu karena itu Ya, di pusat ya, Prof ya?
Nah, jadi Surabaya belum Pusat ya. ya, jadi belum nanti, tapi itu kalau tertutup boleh lah. Kalau Oke, terbuka oke. gini jangan. Siap, siap. Nah, itu saya lagi menyelesaikan masalah itu juga ya. Terima Cukup, kasih. Pak Adi. Ya, cukup, Terima cukup. kasih, Pak Dokter. Adi. Saya kira karena kita keterbatasan waktu untuk webinar kali ini, kami tutup dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, sumbang saran dan pikirannya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.